Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4, saya Muhammad Alwi Dawuda, Saya Muhammad Aflan Rizky. Dan saya Nadia Febrianti. jadi kami sedang berada di salah satu masjid yang memiliki keajaiban kebudayaan luar biasa di kota Tangerang, yaitu di Masjid Kosong. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan Masjid Kosong, stay tune di podcast kami sekarang ya. Tapi sebelum itu kami mau ngajak teman-teman semuanya buat keliling-keliling ada apa aja sih di Masjid Kosong. Let's go. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu pintu masuk dari Masjid Patonegoro Kosong ini. Setelah pintu masuk ini, di sana itu di bagian depannya itu ada serambi. Serambi itu bisa digunakan sebagai acara-acara formal atau ya musyawarah warga sekitar. Kemudian di dalamnya itu kemudian ada bangunan inti yaitu yang digunakan sebagai tempat peribadahan atau sholat. Oke, jadi salah satu hal menarik di Masjid Patonegoro Kosong ini adalah terdapat kolam di sekelilingnya. Nah, sebenarnya ada dua kedalaman kolam. Normal ini 3 meter. BTW ada ikannya ya. Nah, yang rendah itu 3 meter itu. Nah, itu biasanya buat warga sekitar berenang. Ya, siapa aja mau berenang silakan. Nah, kebetulan ini ada aktivitas mencuci sepeda ya di situ. Jadi untuk saat ini kolamnya digunakan untuk mencuci sepeda. Baik aja. Ini tuh kolamnya itu langsung dari sungai. Ya, dari sungai Kali Opak kalau nggak salah dari atas sana. Nah, dulu ini tuh sebenarnya difungsikan untuk tempat wudhu guys. Tapi karena seiring berjalannya waktu nih banyak polusi udara maupun polusi air itu yang membuat airnya keruh jadi seperti sekarang ini. Makanya sekarang dibuatkan fasilitas baru berupa tempat wudhu. Cuci sepeda juga. Itu untuk mini games aja ya. Nah, Kita ada yang berenang, Kak. iya itu lagi berendam gitu. Kita ke sana yuk. Nah, yuk kita kesana yuk. Oh, ini nih ada anak-anak yang sedang renang di kayu. Di kolam yang ada masjidnya ini. Boleh ngomong sini nggak? Boleh. Namanya siapa? Rehan. Polis. Nggak boleh ngomong. Polis. Agak serem ya. Kalau nggak tahu ini dalamnya berapa meter? 2 meter. Oh ya sih 2 meter Berarti ya. yang dalam yang ini. Jangan. Oh. Oke, next ke fasilitas yang ada di Masjid Patonegoro Kosong Kuning. Ada di sini pasti ada toilet dan juga tempat untuk wudhu. Oh, nggak bisa untuk pipis. Oh, rusak. Rusak. Kemudian lanjut ke sebelah, ini terdapat makam. Bisa dilihat. Oke guys, jadi ini adalah makam garis imam pertama yang berada di Masjid Patonegoro Kosong Kuning ini. Nah, beliau adalah salah satu pendiri dari masjid ini sendiri. Nah, dibuatkan makam khusus yang tempatnya itu berlokasi di belakang masjid itu sendiri. Nah,
sebelum kita masuk, kita diwajibkan untuk baca doa dulu guys. Nah, ini Assalamualaikum doa ya aja. ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikuna as'alu wa halana walakumul afiyah. Amin. Nah guys, Yuk masuk. sekarang masuk yuk. Kayaknya jangan dalam-dalam dah beli. Nah, ini adalah gambaran sekilas dari makam yang berada di belakang Masjid Patok Negoro Plosok Kuning. Nah, di sebelah sana terdapat makam dari almarhum imam pertama yang termasuk pendiri dari Masjid Patok Negoro Plosok Kuning sendiri ini guys. Nah, makam ini sendiri banyak dikunjungi oleh para peziarah maupun para wisatawan yang memiliki minat di bidang religi. Nah, begitu guys. Ih, serem. Jadi buat teman-teman yang kalau datang ke sini bingung ada apa aja di Masjid Plosok Kuning. Nah, di sini tersedia seperti legenda sebelum dari komplek Masjid Plosok Kuning ya. Jadi cukup lengkap, dimulai dari ada TK, ada pintu masuk, segala macam. Nanti bisa teman-teman lihat secara langsung di sini. Nah, jadi di sini juga terdapat banyak anak-anak karena di sini banyak yang bisa dilakukan aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak mulai dari berenang, main di sini. Well, di atas, kenapa tuh atas lo? Kok waktu iso atas? Kok iso? Yo. Nah, salah satu yang menarik di komplek dari Masjid Patok Negoro Plosok Kuning ini adalah di sini terdapat pusat pendidikan yaitu TK. Jadi di sini menurut penelusuran yang kami lakukan, menurut Bapak yang tadi kami wawancara itu, di sini ada sekitar 150 murid. Gitu. Rencana kedepannya akan dibangun sebuah sekolah dasar, tetapi itu hanya masih rencana, belum tahu kapan dibangun. Jadi di depan Masjid Patok Negoro ini ada angkringan gratis. Jadi tiap pengunjung yang datang ke sini itu dapat jamuan. Mohon izin ya Pak. Nah, jamuan sederhana kalau misalnya ada tamu yang datang gitu ya Pak ya. Jadi ini angkringan gratis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua ketika menonton video ini. Jadi kami bertiga, saya Muhammad Habib Putra. Saya Nadia Febrianti. Saya Muhammad Raffian Rizky. Jadi sore ini lagi ada di Masjid Patok Negoro Plosok Kuning. Nah, di sebelah saya bersama Bapak Kamaluddin Purnomo ya, selaku Takmir Masjid dari Masjid Patok Negoro Plosok Kuning ini. Jadi sebelum kita mulai wawancara ini Pak, jadi saya mau kasih alasan kenapa kami tertarik dengan Masjid Patok Negoro ini. Jadi yang pertama itu adalah mulai dari sejarahnya ya Pak. Mulai dari sejarahnya ini kan berhubungan langsung dengan Keraton Yogyakarta seperti itu Pak. Nah, kita langsung saja memulai wawancaranya ya Pak ya. Ya, oke. Tapi sebelum masuk ke bagian sejarahnya nih Pak, saya pengen tanya-tanya dulu tentang Bapak selaku
ketua takmirnya. Oh iya iya. Nah, jadi saya penasaran dengan takmir itu karena di daerah saya bukan takmir. Iya, iya. Jadi mungkin Bapak bisa ngejelasin sedikit saja apa itu takmir gitu, Pak. Takmir itu ya sebenarnya kan orang tukang memakmurkan masjid namanya takmir. Orang yang memakmurkan masjid dikasih nama namanya takmir, tukang makmurkan masjid. Jadi takmir ini sebenarnya siapa saja bisa. Tapi kalau dalam hal ini berarti saya ini yang dipasrai untuk mengelola masjid ini, menjaga, merawat, termasuk mengundang jamaah, termasuk menyelenggarakan kegiatan. Nah, kita dipasrai itu dalam rangka memakmurkan masjid. Jadi intinya siapa saja bisa menjadi takmir. Bisa. Nah, untuk proses Bapak ini menjadi seorang takmir nih, adakah syarat khususnya untuk menjadi seorang takmir dari yang karena diberikan? ini masjid keraton ya, tentunya harus ada persetujuan dari keraton. Ya toh, siapa yang menjadi takmir di sini harus ada persetujuan dari keraton Ngayogyakarta. Proses persetujuannya itu gimana? Ya secara alamiah saja, kalau kita kan sudah sejak zaman 2002 ya, 2003 ya kita jadi takmir. Ini kita diangkat oleh sesepuhnya sini, di mana sesepuh itu adalah abdi dalam masjid, di dalam kemasjidan Keraton Ngayogyakarta. Kita diangkat, didawi, ya kita laksanakan. Dalam perkembangan berikutnya ya setiap kegiatan kita selalu dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan kemasjidan maupun kegiatan keraton yang berkaitan dengan masjid ini, kita selalu dilibatkan gitu. Oh, jadi prosesnya ini Bapak apakah datang ke keratonnya langsung? Oh enggak, yang kita karena sudah didawi oleh abdi dalam kemasjidan. Jadi kalau di Masjid Patonegoro ini kan ada namanya abdi dalam kemasjidan. Sekarang ada 7 orang kalau sekarang. 7. Ya. Tapi karena kemarinnya tuh yang abdi dalam kemasjidannya sudah tua-tua, nah, mereka mengangkat saya menjadi takmir. Jadi dalam struktur di kepengurusan Masjid Patonegoro yang ada 4 penjuru itu mesti ada abdi dalam dan takmir. Abdi dalam itu lebih khusus ke arah komunikasi ke keraton, kemudian biasanya kiai-kiai, kemudian kita sebagai hariannya, menangani harian. Nah, untuk abdi dalamnya sendiri itu ada berapa orang? Sekarang ada 7 orang. 7 orang per masjid ya, kan ada 4 nih. Oh, beda-beda, masing-masing masjid ada yang cuma 2, ada yang cuma 3, ada yang cuma 1 bahkan. Kalau di pelosok Kuning Di sini ini ada 7 ada sekarang. 7 orang. Ya. Mungkin kalau suka dukanya Pak jadi seorang takmir itu ada apa aja sih? Sebenarnya kalau bilang dukanya itu jangan bilang duka, nggak ada dukanya, seneng pokoknya. Jadi takmir itu amanah dan kesempatan untuk berhikmat kepada masjid, berarti hikmat juga pada Allah SWT. Gitu. Kita berjuang memakmurkan masjid berarti memakmurkan rumah Allah. Berusaha meramaikan masjid. Ya. Meramaikan masjid. Ya. Untuk tugas-tugas takmir itu biasanya seperti apa aja sih Pak? Sebenarnya takmir tugasnya seperti, karena ini masjid besar ya, kegiatannya juga banyak ya, mulai dari kebersihan, perawatan, kegiatan, keuangan bahkan, karena kita sudah boleh dikatakan terlanjur dalam tanda petik, kegiatan-kegiatan sudah terjadwal semuanya. Ya kita harus menjamin bagaimana keuangan bisa memenuhi mencukupi untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi segala macam dari A sampai Z itu ada tugas. Nah, saya tertarik dengan keuangan nih Pak. Keuangan itu ada bantuan dari keraton nggak Pak? Keuangan kalau yang perawatan besar, konservasi ini sudah 5 kali ini dari Dinas Kebudayaan. Kalau dari keraton itu paling bantuan-bantuan untuk kalau ada kaitannya dengan keraton, misalnya Hadeging Negari yang nanti diadakan di sini, yaitu ada. Terus kemudian dari keraton untuk acara-acara tertentu ada sumbangan dari keraton. Tapi paling besar itu ya dari infak. Dari infak. Dari infak alhamdulillah sudah mencukupi.
Kalau kurang ya paling kurang-kurang dikit. Kalau boleh tahu ada acara rutin nggak di sini? Rutinnya tiap malam rutin, liburnya cuma malam Senin. Jadi mulai malam Selasa nanti malam ya, ini tadrus Al-Quran. Nanti kita membutuhkan bacaan Al-Quran. Kemudian nanti malam Rebunya itu anak-anak muda, khusus anak muda. Pengajiannya tematik ya macam-macam lah. Kemudian nanti malam Kamis itu ibu-ibu. Kemudian malam Jumat itu mujadah. Mujadah itu doa bersama dipimpin oleh Pak Kiai, mohonkan ampun para leluhur. Kemudian nanti malam Sabtu ada pengajian, kajian kitab kuning itu ada. Kemudian nanti pada malam Minggunya itu ada selawatan Jawa. Termasuk aktif Ya. Jadi liburnya cuma malam Senin. Itu yang mingguan. Oh. Kemudian nanti yang lapanan itu 35 hari sekali. Itu Akad Kliwon namanya. Minggu Kliwon, jadi gabungannya hari Minggu tapi yang berkaitan dengan Kliwon. Itu besok Minggu itu ada semuanya Al-Quran dari subuh sampai malam. Berarti ngaji gitu. Iya, orangnya yang kufat-kufatnya itu yang baca tanpa teks gitu, bil ghaib gitu. Terus nanti jamaahnya nyimak pakai Al-Quran ini. Ini dari subuh dimulai nanti sampai Isya. Kufatnya dari berbagai tempat, dari Bantul, Kota, Sleman, dari sini sendiri. Itu diundang. Ya, ada 8 orang. Ada 8 orang. 8 orang yang hafal Quran gitu. Berarti 8 orang itu ganti-gantian gitu. Iya, kan 30 juz. Juz 1 2 siapa terus gantian terus sampai 30 juz nanti katamnya habis sisa. Berarti nanti masyarakat sekitar nih Pada ikut ngumpul di menyimak. sini, ya, nyimak di sini. Berarti itu hafiz ya Pak? Iya, yang 8 orang itu. Terus nanti malam Jumat Kliwon itu mujadah besar itu, jadi mujadah dari seluruh DIY bahkan sampai Klaten juga ada orangnya. Nanti di sini ada tendanya gitu. Oh, rame berarti. Full rame. Yang depan ini putri, halaman ini nanti putranya di sini. Tiap malam Jumat Kliwon. Tiap malam Jumat Kliwon. Ya, jadi 35 hari sekali. Terus acara tahunannya ya di samping hari-hari berasal Islam juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keraton, ulang tahun keraton misalnya gitu. Ulang tahun keraton nih Pasti dirayain dibuka juga. di sini, ya karena ini masjid pertama kali Iya. dibangun oleh Keraton Jakarta Tenggara. Nah, untuk acara-acara kayak gitu apakah ada pergantian panitia atau apa gitu? Oh, karena kita sudah jalan, semua orang udah tahu panitia seperti sudah Tetap gitu. tetap gitu aja. Ya itu gitu-gitu. Anak muda, anak orang tua udah pada megang-megang perannya masing-masing karena sudah rutin Mas itu Mas. Sudah rutin berkali-kali gitu ya. Itu jadi nanti ada yang bagian masak, ada yang bagian bersih-bersih, ada yang bagian bikin minuman, ada yang macam-macam gitu. Biasanya ngumpulnya di sana di depan masjid itu. Oh iya, di sini kan. Nah, itu ada dapur umum itu. Bahkan tidak cuma itu Mas, untuk seperti kemarin Covid kita untuk dapur umum untuk ngasih orang-orang yang terpapar kena Covid kemarin. Ya. Oh, penasaran sama Covid Pak. Iya. Pas Covid itu acara-acara seperti yang tadi Bapak sebutkan jalan nggak? Alhamdulillah di sini jalan terus Jalan ini. terus Ya, ya? memang kontroversi itu waktu itu. Nanti kita memberanikan diri, bahkan kita ada semacam kritikan atau gimana ya bahkan dari media-media asing juga. Tapi kita ini kemarin itu memberanikan diri karena kita ingin memberikan ketentraman, kekhawatiran itu jangan sampai menjadi-jadi sehingga orang terlalu takut. Karena orang terlalu takut dan khawatir itu jadi penyakit tersendiri. Maka itu sampaikan dengan lantangnya. Begitu ada kegiatannya, jangan sampai ada semua orang takut, ada yang berani mengadakan kegiatan. Dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Dan kita juga tidak tidak berani waton berani enggak. Kita juga mengadakan protokol. mengadakan ini vaksin. Oh. Iya, vaksin sampai 1.250 orang di sini. Kita kerjasama dengan Gajah Mada, dengan Polda DIY, kita adain vaksin juga. Jadi kita aktif juga dalam rangka sosial kemasyarakatan. Yaitu bahkan kita ngasih
makan untuk orang-orang yang terpapar itu juga. Ya. Cukup banyak nggak yang Oh kena? banyak sini lumayan sini. Tapi itu bukan menjadi halangan buat Bukan, bahwa acara bukan, itu bakal bukan. dihentikan. Kita karena kita yakin karena kita wabah kita ini kan tidak cuma sekali ini. Iya. Zaman dulu kalau dengan sejarah cerita itu wabah itu bahkan zaman Jepang katanya itu lebih ngeri lagi. Kena pagi sore meninggal loh. Tapi jangan takut itu sesuatu yang cobaan buat kita. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita lancar dan kita akhirnya justru dapat apresiasi. Bahwa kita tetap berjuang untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Karena juga kan budaya yang lebih lestari. Iya. Jadi nggak boleh asal berhenti. Gitu. Iya. Nah ini masuk ke sejarah nih Pak. Iya. Terutama sejarah dari Masjid Patok Negoro ini. Iya. Bapak mungkin bisa menjelaskan nih secara rinci tentang sejarah dari Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning ini dari awal pembuatan sampai sekarang. Oh ya, jadi gini. Jadi ini Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning kan berawal dari pecahnya Jogja Solo. Karena ada perang Giyanti, kemudian terjadi perjanjian Giyanti, kemudian ada pembagian Jogja sama Solo, kemudian Mangkubono I waktu itu masih namanya Mangkubumi, itu dapat jatah di sebelah barat Ngalopak, ya sini, dan beberapa wilayah di sebelah timur, di Jawa Timur lah gitu ya. Ketika Mangkubono I mendirikan keraton kayak Jakarta Diningrat itu yang di sana besar itu didesain di 4 penjurunya ada pendukung, penyangga atau bahkan disebut benteng spiritual atau benteng fisik ya, yaitu berupa masjid-masjid. Di sini di sekitar masjid ada komunitas sebagai pendukung, penyangga sekaligus penjaga keamanan. Nah tadi kan ada masjid yang di Keraton, masjid gede. Ya. Itu berarti pusat dari 4 masjid 4 itu ya, pusat dari 4 masjid. Itu terlihat dari susunan atapnya, Mas. Kalau di sana atapnya tumbang 3, sini atapnya cuma tumbang 2. Ini semacam hierarki. Kalau di sini bikin tumbang 3 nggak boleh. Karena nanti melebihi yang di sana gitu ya. Besarnya ini juga seperti miniatur masjid gede kok. Mirip-mirip. Iya. Mirip-mirip. Iya. Berarti ini total ada 4 di setiap penjuru mata angin. Iya, barat, timur, selatan, utara. Nah ini utara berarti. Iya, utara. Kemudian kalau ini Pak, itu kan tertulis sebagai cagar budaya. Itu Ya. cagar budaya itu sejak didirikan atau dari tahun berapa? Sebenarnya cagar budaya itu sejak didirikan ya, karena emang ini dari tahun ke tahun dapat semacam penetapan atau peneguhan sebagai cagar budaya. Karena ini masjidnya keraton ini, tanahnya kesultanan, tanah kesultanan. Jadi ini masjid keraton, tanahnya tanah keraton. Kemudian yang bangun juga keraton, kemudian yang memanfaatkan masyarakat. Tidak boleh dirubah, dan alhamdulillah masih asli. Masih ya secara materi 80% lah masih asli. Berarti ini tanah keraton tuh yang dipagerin ini. Iya, yang dibakar ini sampai belakangnya ada makam itu. Nah, kalau yang di depan sana berarti udah mulai Milik warga. Milik warga. Nah, secara administrasi ditetapkan menjadi cagar budayanya itu Tahun 2010. 2010. Ya, ada penetapan dari gubernur. Ya. Kemudian kalau kan sebagai cagar budaya Pak, seberapa sering sih wisatawan mungkin yang datang ke sini? Banyak sekali dari dalam negeri maupun mancanegara, juga dari kelompok-kelompok komunitas pencinta bangunan kuno macam-macam. Iya ada. Komunitas museum juga ada, sering kunjung ke sini. Lembaga-lembaga pendidikan juga banyak. Pesantren-pesantren juga banyak karena ini kan termasuk pesantren kuno ini. Oh, ada pesantren. Iya, ini masjid ini dulu kalau orang di kampung-kampung di pelosok-pelosok itu di Bantul, di Kulon Progo dan sebagainya itu kalau yang tua-tua dulu ngajinya di masjid ini. Untuk kedepannya nih Pak, apakah ada rencana untuk kayak memasifkan gitu, memasifkan masjid ini menjadi sebuah daya tarik sendiri gitu, daya tarik unik gitu? Sebenarnya dengan kita tetap menjaga keaslian ini, itu menjadi daya tarik. Ya. Nah, ini tetap kita jaga terus. Di samping kita jaga, memang ini tugas
takmir ya untuk tetap melestarikan, jangan sampai merubah bangunan-bangunan, jangan sampai bangunan-bangunan itu rusak, jangan sampai ada barang-barang yang ada di masjid ini menjadi tidak berfungsi. Jadi kita tetap menjaga kelestarian, bahkan tradisi budaya ada Mas di sini. Apa itu Pak? Ada selawatan Jawa, ada selawatan Rodat, ada Badui, ada selawat berjanji, macam-macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya seni. Ada yang pakai musik, ada yang nggak pakai musik, ada yang cuma arisan aja. Semacam perjanjian gitu Pak. Perjanjian ada. Perjanjian apa itu Pak? Itu tiap malam Sumba Jawa selawat berjanji. Oh, berjanji setia kepada Nabi Muhammad. Iya. Oh, gitu. Baca selawat Mas. Iya. Oh ya salawat ya. Iya. Nah ini Pak, kalau saya itu penasaran sama ini ikannya dari dulu apa sekarang? Ini jadi sebenarnya ini kan kolam ini kan tempat wudhu Mas. Karena 250 tahun yang lalu kan belum ada keran, belum ada sumur. Adanya tempat wudhunya seperti ini. Ini dialiri dari sungai, kemudian nanti mengalir, airnya buang ke sungai lagi. Jadi mengalir terus ini. Ini mengalir terus. Mengalir terus ini. Air sungai Pak. Air sungai. Ada yang berenang. Iya. Nah, ada yang sering anak-anak berenang. Kemarin saya kesini Iya, ada yang iya, berenang. iya, soalnya. iya. Dibolehin gitu maksudnya nggak apa-apa Boleh, gitu. boleh. Saya aja belajarnya di sini. Oh iya dah. Tapi ini dalam Mas. Oh iya, berapa meter? 3 meter ini dalamnya. Oh, lumayan. Iya. Kecuali yang sana agak dipendekin. Iya. Tapi Soalnya, kalau ini 3 meter. saya lihat anak-anak tuh pada main di situ. Nah untuk air wudhu ini juga dari air Tambahan sungai? nih, tambahan. Oh tambahan. Karena ini sudah nggak kebersihannya kan nggak terjaga lagi karena banyak polusi di utara sana. Nah, kita nyiapkan air wudhu itu kan. Nah berkaitan dengan rencana untuk menjadikan ini sebuah tempat wisata, walaupun ini udah jadi tempat wisata Iya, gitu. iya, iya. Nah mungkin jika suatu saat masjid ini booming dan ramai pengunjung gitu, nah menurut Bapak apakah masyarakat sekitar akan menerima atau apa gitu? Sangat menerima Mas. Sangat menerima. Ini terbukti ini orang-orang yang di depan masjid ini hampir setiap hari ada nih orang nunggu di sini. Kalau ada orang tamu pengen nyuguh Mas, pengen ngasih minum, kasih makan gitu. Oh. Tapi setiap hari ada itu makan minum di sini gratis. Gratis. Oh, berarti Kalau untuk buka di Google itu ada ini namanya nih angkringan Pak Nogoro, angkringan gratis Pak Nogoro. Iya, angkringan. Tiap pagi itu pasti sarapan bubur siapa yang jamaah, siapapun. Kemudian nanti kalau Jumat itu ada makan besar itu habis Jumatan. semacam Jumat berkah. Iya, Jumat berkah ya. Bahkan kalau hari Minggu besok pas semalam itu pagi sarapan, siang makan, sore makan lagi, malam makan lagi 4 kali. Mukbang. Iya. Kita mukbang di masjid. Iya, iya. Nah untuk kira-kira kalau misalnya wisatawan yang datang itu apakah hanya sholat atau mungkin sering yang ngelihat gitu? Ya sering karena kebetulan kan ini kan setiap sore kelihatan di TV RI ya kalau pas Azan. azan itu. Oh di sini. Orang pada penasaran pengen lihat di sini, pengen duduk-duduk kayak gini. Kalau siang itu banyak yang duduk di sini. Dari mana-mana kemudian kalau malam ada yang kemudian makan minum di sana. Gratis. Gratis. Nah, kemudian kan Pak, karena banyak wisatawan yang datang itu untuk parkirnya sendiri itu apa cuma di sini? Parkirnya atau di ada- pinggir jalan sama di barat jalan tuh. Di barat masjid ada lahan kosong itu. Bis bisa masuk Pak. Bisa. Pernah ada yang datang? Kapan itu banyak kok. Dari Jawa Barat tuh 16 bis. Besok malam ini malam tanggal 1 Muharram bahkan direncanakan 20 bis. Dari mana aja? Bis besar itu. Dari Jakarta itu dari Banten, Bogor, Bandung itu ada semacam kelompok pengamal sholawat ya. Oh, wisata ziarah. Iya berarti itu ya. ya. Ada dimbo sholawatan di sini. Iya. Apa cuma datang aja? Ya datang mau berdoa di sini. Iktikaf di sini banyak orang. Itu kalau misalnya ada yang mau datang gitu-gitu nanti ngubunginya ke Bapak ya, Pak? Iya. Nanti Bapak yang nyambut gitu. Iya, jangan sampai tumpang tindih karena banyak orang kan Iya. jauh-jauh. Ini maksimal kapasitas dari masjid ini kalau boleh tahu Ini berapa? kalau full ini cuma 1.500-an. Tapi kita pernah kedatangan tamu peziarah itu 3.500. Wah, itu ngendelnya gimana? Dulu sampai Tumpah-tumpah ruah ya, Pak? Tumpah. Tahun kapan itu, Pak? Kira-kira setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Begitu lah. Iya.
Nah ini kalau selain tempat peribadahan nih Pak, ada apa aja di Masjid Pelosok Kuning? Karena saya lihat di sini ada TK, terus di sini ada, mohon maaf, ada makam. Nah ini makam Iya. apa Pak? Ini makamnya imam pertama namanya Mbah Mustafa. Imam pertama masjid ini. Ya, kalau sekarang imamnya udah ganti sampai ke 10 sekarang. Karena imam pertama kan seperti pas Hamengkubuwono 1 toh. Sekarang Hamengkubuwono juga sudah 10. Imamnya udah ganti ke 10. Itu di samping sebagai fungsi ibadah. Hablum minallah juga hablum minannas sini Mas. Ini untuk pernikahannya di sini. Oh ada yang Rata-rata orang mantep kalau nikah di sini nih di resepsinya gitu. di pernikahannya Mas. Oh akad, Kalau akad ya Pak. akad nikahnya. Yang ada ijab kabulnya itu ya. Terus nanti di samping itu juga ada pendidikannya. TK ya. Ya, kita juga mengumpulkan dana untuk yatim piatu yang ada di sekitar ini. Nah saya penasaran sama yang tadi imam yang tadi Bapak bilang generasi ke-10 itu iya. berarti misalnya generasi ke-1 berarti generasi kedua itu anak dari generasi 1. Tidak mesti anaknya, ya kadang-kadang anaknya, tapi anaknya, menantunya, yang penting semuanya turunannya Mbah Kiai Mustafa yaitu imam pertama. Oh, yang penting ada keturunan, darah Ya, keturunan. di sini. Nah, untuk TK sendiri nih Pak, ini dia ada berapa kelas dan ada berapa murid? Ini ada sekitar 125 Pak ya. 125. Nah, sampai nggak muat kan sini kan dari berbagai tempat pada ke sini. Kita nyewa sebelah sana atau dikasih pinjam sebelah sana Buat sampai ruang kelas. di ruang kelasnya. Meluasnya. Ini biaya SPP-nya berapa Pak? Biaya SPP-nya per bulan kalau nggak salah 500.000 Per bulan ya? ya. Kalau TK ini tuh masih apa jadi di sama keraton atau sudah? Enggak, sudah di Mandiri ini. Oh, Mandiri. Sudah Mandiri. Tapi emang Ini yang lokasinya- dirikan kita, Takmir Masjid ya. Takmir masjid sendiri. Iya. Malah kita rencananya mau pengembangan ke SD, SMP gitu. Ada rencana. Ada rencananya. Udah disiapin lahannya itu. Oh, udah disiapin lahannya. Kira-kira mau kapan nih Bang? Anu gudananya nih. Oh, ini udah nanya. Tapi lahannya sudah ada, bahan materialnya udah banyak nyumbang tuh. Nah, ini sumber dana nih, mohon maaf, itu biasanya dari dari Donatur, Mas. donatur ya. Donatur. Ada donatur tetapnya nggak kalau boleh? Enggak ada. Nggak ada ya. Jadi siapa aja yang mau Ya, siapa donasi. yang nyumbang ya. Semakin banyak kegiatan semakin banyak yang nyumbang. Iya betul. Iya. Semakin sukses Iya. seorang takmir memimpin masjid ya Pak. Untuk mungkin menurut Bapak nih, Masjid Pelosok Kuning ini yang bikin menarik sama di mata Bapak sendiri itu apa? Satu bangunan, Mas. Iya. Ya, Bangunan sitek budaya Jawa ini. Jadi masjid itu tidak mesti harus dibikin menara-menara. Masjid itu bisa juga memakai bangunan ala Jawa, ya toh. Di dalamnya itu apa namanya joglo, di luar ini limasan. Di situ namanya masjid ini Serambi. Di dalam itu. Ya, itu masjid induk itu namanya Serambi. Serambi itu buat musyawarah, buat pernikahan tadi saya sampaikan, Buat acara. buat acara seni, budaya, bisa untuk buat diskusi, buat seminar juga Mas, buat bikin film di sini. Film apa Sempat, sih? Pak, sempat ada Dulu film. pernah ada film kalau itu ingat dalam Mihrab Cinta itu, bintangnya Dude Herlino itu di sini itu, di setting seolah-olah pondok pesantren gitu. Kita nyari kok, santri kita kan kebetulan dibasahi cari figuran itu 250 orang. Buat Kita cari ceritanya di jadi Gajah santri Mada gitu. ya, Gajah Mada, Uin, Pandelan waktu itu. Dalam 3 hari udah dapat kita 250 orang. Jadi santri. Tahun kapan itu? Kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Berarti masih Berapa lama proses masih itu? eksis harusnya. Syutingnya di sini tok itu kalau nggak salah 3 hari. Ya, 3 hari. Banyak yang menonton berarti keluarga Ini sejarah berdirinya HMI di sini. Pimpinan. Begini. Yang Lafran Pane itu. Sejarah berdirinya HMI syutingnya di sini. Itu Pak, saya itu tertarik sama itu apa mimbar ya Pak itu? Oh, itu tempat khotbah aja. Oh, khotbah. Itu mirip-mirip di Madinah itu. Baru Mirip ya? tapi modelnya kan gitu. Kalau biasanya khotbah itu kan bentuknya ini ya, tertutup depannya. Iya. Kalau di Madinah kan naik Terbuka, gitu. iya. Terbuka ya kayak gitu. Itu baru Pak. Oh, udah lama ya dari awal berdirinya masjid ini. Oh, berarti itu Oh, itu Ya, berarti asli. kayu asli. Itu sama beduk itu asli. Sama beduk itu ya. Iya. Kalau beduk gantinya cuma Kulit. kulitnya digonta-ganti, gampang. Kemarin setiap azan sih ada yang bunyi. Iya, setiap waktu sholat dipukul, setiap jam 12 malam pukul Hah? juga. Jam 12 malam? Iya. Kita dari bersama dulu? Iya.
apalagi kalau pas Ramadan tuh jam 26 itu mukulnya keras. Karena kita kalau Ramadan acaranya masih sampai pagi toh. Pas tengah malam itu acaranya pasti sholat, habis sholat sahur pasti. Bareng-bareng gitu. Bareng di sini. Iya. Seluruh warga. Iya. Itu setiap hari. Setiap hari. Rame, Pak. Wah rame, dari luar-luar juga ikut sering. Lah saya itu penasaran sampai yang jam 12 malam beduk itu artinya maksudnya ada maksud apa gitu? Ya untuk kita kan dinasihatkan kalau malam tuh bangun kemudian sholat malam. Oh, salat tahajud. Iya. Gitu. Tapi salat tahajudnya di rumah masing-masing. Iya. Nah, kemudian fasilitas apa saja yang untuk mendukung peribadahan wisatawan dan masyarakat sekitar agar merasa nyaman ketika beribadah di masjid. Nah, lebih ke ini sih perawatan sarana peribadahan itu. Oh, iya. Apakah dilakukan rutin? Rutin. Kita tuh jangan sampai listrik itu mesti harus sip, harus bagus. Kemudian air kudu harus melimpah. Kamar mandi harus mencukupi kan gitu. Untuk sejadah sendiri ini perawatannya rutin berapa bulan sekali gitu? Ini apa namanya? Pembersih. Oh, ini sering kali ya orang ada relawan-relawan tuh pada bersihin di sini. Oh, relawan dari mana? Iya, Itu? dari luar-luar ada macam-macam. Relawan dari Gojek, dari Shopee, dari Akliyah Indonesia itu yang rutin. Aklia tuh Punya alat besar-besar itu menyedot yang besar, pembersihannya besar. untuk Alat dari lengkap, ya. dari masjidnya sendiri itu. Kita rutin ada petugas digaji. Oh. Tapi Setiap- masyarakat juga ini Pak. Aktif seneng bersih-bersih masjid itu masyarakat. Bangga gitu masjid masyarakat. Nah, untuk ramenya masjid ini menurut Bapak ramenya itu setiap sholat apa? Malam ya? Maghrib Ya. sih biasanya ya. Pokoknya subuh sama maghrib itu mesti penuh. Pasti penuh ya. Pasti penuh ya. Kalau siang kan pada bekerja. Iya. Saya penasaran Pak, ini kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha gitu, jamaahnya sampai Oh sampai sana mas, sampai Oh, sampai selatan jalan sana. raya? Iya, sampai jalan raya. Kira-kira sini 300 meter sampai ujung sana mas. saya kira cuma sampai Karena kita sampai halaman ribuan, tempat Mas. itu aja Pak. Kita ribuan, kita jamaahnya itu 3 pedukuhan, jadi banyak banget. Biasanya satu RT punya masjid satu toh. Iya. Oh, iya, Pak. Kalau ini biasanya di tempat-tempat lain itu. Kalau ini masjid 3 pedukuhan tuh berapa? Ada 15 RT ya. Heeh. Jadi masjidnya cuma ini. Masjid cuma jadi masjid ramenya di sini. Penuh. Jumatan mesti sampai sana. Soalnya kalau Jumatan di aja. rumah saya di Cirebon, saya kan dari Cirebon juga ya. Itu setiap RW itu pasti ada satu masjid. Nah, iya, kalau di sini pokoknya tiga pedukuhan tuh masing-masing pedukuhan ada yang di sini 4 RT, 5 RT, ya sekitar 15 RT. 15 RT. Nah, untuk aksesibilitas jalan ini, menurut Bapak ada yang harus diperbaiki nggak Pak untuk menunjang wisatawan? Memang datang ke kesempitan sini? ini, memang kesempitan. Kalau pas rame itu Sempit ya. sempit ya. Ada rencana nggak mau dilebar? Rencana, Heeh. ada rencana dari keraton mah. Itu mau di Pelebaran jalan. ini kan ada jalan keliling. Iya, yang mau masuk ke sini kan. Enggak, keliling masjid ini. Heeh. Lingkar masjid ini mau dibikin bagus Jalannya. jalan. Tapi nggak menggusur rumah warga. Oh enggak. Enggak kan? Kapan itu perencanaan? Masih rencana itu rencana ke-7 kalau nggak salah. Rencana ke-6 ini halaman. Ada berapa rencana? Bang? Enggak tahu ya banyak. Gini, masalahnya ini kan ada di Jogja ini kan ada dinas kebudayaan namanya. Baru itu. Termasuk dinas baru itu tugasnya cuma memelihara ini cagar-cagar budaya. Nah, cagar budaya di Jogja kan banyak banget. Kemudian Pak, dengan dijadikannya Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini sebagai cagar budaya ataupun banyak wisatawan yang datang itu ada manfaatnya nggak sih? Bermanfaat Oh, sangat, bagi sangat, masyarakat sekitar sangat. itu? Ini kalau pas ada acara ya pada jualan di situ. Banyak. Kan sini termasuk kampung kerajinan, Mas. Kerajinan Banyak apa, orang Pak? kerajinan souvenir kan banyak. Tas. Gantungan Banyak. kunci gitu. Iya. Ada lagi mau ditanyakan? Mungkin udah sih Pak dari kami. Ya.
itu aja. Ya. Ini terima kasih sudah ada Sama-sama. kesempatannya. Moga-moga bermanfaat. Ya nggak apa-apa, walaupun masih 30 nanti kami izin buat nge-shoot beberapa tempat buat dimasukin ke video sih Pak. Boleh. Ya. Jadi sekian wawancara dari kelompok kami dengan Bapak Kamaluddin Purnomo. Kamaluddin Purnomo selaku takmir dari Masjid Patok Patok Negoro Ploso Kuning. Terima kasih Bapak waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.